juga anak dan keluarganya. Tapi bagaimana beliau bisa melirik bisnis ini kita akan simak, dan saat ini beliau sudah di posisi bronze agency dengan income hampir 10 juta per bulannya. Ya, dari Timika ada Ibu Ifko Irot, posisi bronze agency, dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol. Selamat malam Bu Ifko. Selamat malam Bu Ifko. Selamat malam Bu Ifko. Selamat. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam Bu Esther. Ya, silakan Bu. Terima kasih mau mengisi Zoom pada malam ini untuk bisa memberikan cerita bagaimana perjuangan Ibu. Apa sih yang membuat Ibu mau bergabung di bisnis ini dan mengerjakannya dengan penuh perjuangan hingga mencapai posisi bronze agency. Padahal Ibu saat ini labnya dari Timika ya Bu ya? Ya betul Bu Esther, kita dari Timika. Ya, Bapak Ibu, di Timika seperti yang kita tahu tidak ada kantor CAR dan juga tentunya mereka juga jauh dari aktivitas 3i Network dari kantor pusat, tapi begitu kepercayaan yang luar biasa yang sudah dibangun karena mereka tentunya percaya dengan perusahaan dan juga sistem 3i yang begitu mudah yang membuat mereka untuk bisa mencapai kisah suksesnya. Nah, Ibu silakan Bu bisa menceritakan aktivitas sehari-harinya sebelum bergabung di 3i Network. Baik, selamat malam semua teman-teman 3i. Salam sukses buat kita semua. Saya adalah ibu rumah tangga sejati, Bu Esther. Jadi kegiatan saya setiap hari hanya mengurus anak, berangkat sekolah, kegiatannya ya kalau tidak ke gereja, ya begitu kegiatan setiap hari. Hanya ibu rumah tangga sejati. Ya, baik Bu. Nah, jadi aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, lalu bagaimana Ibu bisa mengenal 3i Networks dan apa sih yang membuat Ibu mau bergabung di bisnis ini? Baik Bu Esther dan teman-teman, saya bergabung di 3i Network ini melalui Ibu Diana dan Pak Boston. Kebetulan mereka teman dekat saya. Awal mereka mengenalkan 3i di bulan Oktober 2017. Jadi ketika saya ditawarin untuk ikut bergabung di 3i, di awal bulan pertama itu saya hanya pengen membuktikan benar tidak sih ini bisnis ini. Dan ketika saya di bulan pertama itu saya cari 5 orang, ngajak teman-teman 5 orang termasuk suami saya salah satunya. Dan di bulan itu saya hanya dapat elit. Setelah selesai dapat elit di bulan November itu saya hanya jadi penabung sejati sampai di bulan Mei 2019. Jadi karena ya masih di zona nyaman karena saya masih terima gaji dari suami, jadi hanya penabung sejati saja. Baik, luar biasa. Jadi 2 tahun Ibu sempat vakum hanya. Iya betul Bu Esther. Iya betul. Baru mulai menjalankan bisnisnya 2 tahun kemudian. Apa sih yang membuat Ibu sudah nyaman menabung dan sebenarnya apa yang menjadi daya tarik untuk Ibu mau menjalankan bisnis itu? Jadi ketika saya hanya menjadi penabung sejati, 5 orang yang saya rekrut itu di awal saya ikut bergabung sudah ada di posisi bronze di bulan Mei itu. Pak Marcel Ponto, dia sudah ada di posisi itu, sedangkan saya yang sebenarnya leadernya hanya stuck gitu. Jadi penasaran masa sih mereka udah menikmati hasil dari 3i yang hanya menjalankan 3i tapi
bisa merasakan bonusnya, bisa merasakan penghasilan. Begitu juga dengan leader saya, Pak Boston dan Ibu Diana. Dan mereka juga hampir setiap saat kita ketemu pasti saya seperti diteror, digentayangi lah. Ayo, ayo maju, ayo kita sama-sama berjuang di 3i ini. Nah, ketika saya membuka diri untuk menjalankan bisnis ini di bulan Mei 2019 itu, Bu Esther, saya pengen membuktikan saya mampu, saya bisa, dan saya bayar harga. Saya ke Jayapura, kebetulan dari Jayapura ke Timika kita harus naik pesawat. Jadi saya ke Jayapura bayar harga sendiri, saya ke sana, kebetulan dengan suami, tapi saya berjuang 3i tanpa pendamping leader. Saya pengen membuktikan secara khususnya untuk saya, masa sih saya nggak bisa untuk meyakinkan orang. Jadi ketika di bulan Agustus itu saya ke Jayapura, puji Tuhannya ketika saya mulai berjuang di Jayapura, saya langsung naik posisi bronze dan ID kedua saya yang tertanggung anak saya itu langsung naik di posisi LA. Jadi saya, Bu Esther, dari posisi agensi langsung loncat ke leader agensi. Jadi untuk saat ini saya sudah poli saya 4. Yang satunya sudah LA, yang satu suami saya TA, saya bronze. Ya, baik. Jadi dengan kemudahan bisnis ini membuat Ibu bisa bekerja double ya Bu ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga Betul, Bu Esther. Bisnis, dan ini Ibu lakukan dengan benar-benar sebuah perjuangan yang luar biasa, bisa ke Jayapura dan berjuang di sana. Dan saat ini semua ID Ibu sudah berpenghasilan ya Bu ya? Iya Bu Esther, puji Tuhan. Nah, dan bagaimana sih apa yang Ibu rasakan ketika belum berposisi tapi Ibu sudah mulai menjalankan bisnis ini, kesulitan tingkat bagaimana Ibu mengalami kesulitan-kesulitan dan bisa Ibu hadapi dengan tegar hingga bisa sampai di posisi bronze? Kesulitan sih yang paling saya rasakan adalah untuk meyakinkan orang, meyakinkan teman-teman yang sudah bergabung atau mitra-mitra kita untuk sadar untuk menabung, sadar untuk membayar premi. Karena ada banyak teman-teman kita yang kalau di bulan pertama ya, terus bulan kedua akhirnya tidak menabung lagi. Jadi yang paling besar sebenarnya kesulitannya adalah untuk menyadarkan teman-teman, mitra-mitra kita untuk sadar untuk membayar preminya. Itu saja yang paling saya rasa yang berat untuk meyakinkan teman-teman biar continue rajin setiap bulan untuk membayar premi. Baik Bu, berarti memang tugas kita adalah bukan hanya sekedar mengajak mereka, tapi kita punya tanggung jawab mengingatkan mereka setiap bulannya ya Bu, karena memang ini kita sedang mengedukasi mereka bagaimana melatih budaya menabung itu sendiri ya. Betul, ketika Bu mereka Esther. biasa menabung, itu adalah sebuah keberhasilan sebenarnya buat kita ya, membantu mereka. Nah, kemudian apa sih cara-cara yang Ibu lakukan mungkin dari presentasi dan membantu tim yang ada, apa sih yang Ibu lakukan untuk bisa naik ke posisi bronze seperti saat ini? Mungkin seperti pembinaan atau langkah-langkah apa yang Ibu lakukan secara praktis yang bisa juga menginspirasi ibu-ibu lainnya supaya mereka juga berhasil seperti Ibu? Baik, Bu Esther. Saya bersyukur sekali leader saya, Ibu Diana dan Pak Boston selalu menyemangati kita yang ada di sini karena Ibu Esther tahu dan teman-teman tahu bahwa kita di sini tidak punya kantor. Tapi untuk membantu teman-teman kita, mitra-mitranya kita, seperti minggu kemarin kita mengadakan kunjungan ke leader-leader yang udah mulai kendor nih semangatnya. Jadi kita bikin satu program untuk berkunjung ke rumah mereka tanpa kita harus, karena kalau kita mau ngajak mereka untuk bikin pertemuan,
agak-agak susah karena di waktunya mereka kebanyakan di Timika ini orang semuanya bekerja. Karena di Timika adalah kota orang kerja. Jadi untuk kita mau ngajak mereka untuk ke pertemuan agak-agak susah. Jadi kita artinya menjemput bola, Bu Esther. Jadi kita berkunjung ke leader-leader, memotivasi mereka kembali. Bagaimana kita tanya apa sih kendala yang paling terbesar buat mereka. Karena kalau seandainya kita hanya bikin pertemuan, home sharing, kadang kalau kita ngajak, waktunya kadang nggak pas. Jadi kita punya satu trik, oke lah kalau begitu kita jemput bola, kita ke rumah mereka, sharing apa yang kendala mereka terbesar, dan itu agak lumayan mempan, itu apa cara-cara yang begitu. Jadi saya sama-sama dengan Pak Boston, Ibu Diana, kita lagi bikin satu program itu, berkunjung langsung ke rumah-rumahnya leader-leadernya kita. Dan saya bersyukur masih banyak teman-teman yang mau fight di 3i karena bisnis ini adalah bisnis kita sendiri, bukan bisnis orang lain. Kita mau sukses tergantung dari kita sendiri, Bu Esther. Baik. Baik Bu, jadi ini memang sebuah perjuangan yang tidak mudah ya sebenarnya, karena untuk menghadapi mitra-mitra yang di daerah khususnya, itu kita perlu kemampuan dan kesabaran yang ekstra ya Bu ya. Iya betul Bu Esther. Ya, dan ini Bu, apa sih yang menjadi tips sukses Ibu mungkin untuk sahabat-sahabat 3i saat ini? Tips sukses Ibu buat mereka, mungkin langkah-langkah apa supaya mereka tetap konsisten dan tetap bertahan di bisnis ini sampai mereka benar-benar mengalami dan menikmati keberhasilan mereka sendiri. Tipsnya, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk bercerita soal 3i. Dan seperti yang tadi saya katakan tadi Bu Esther, karena kita jauh dari kayak kalau di Jakarta atau di kota-kota besar sering mengadakan BOP. Nah kita di sini karena kegiatan begitu masih kurang, jadi kita lebih ke jemput bola. Kita sosialisasikan ke leader-leader yang sudah mulai patah semangat, kita tanya apa kendalanya mereka, jadi kita saling bergandeng tangan, kita bercerita, kita mensosialisasikan 3i. Baik. Terima kasih Pak Bu Ifka untuk kesempatan mau mengisi Zoom, dan cerita kisah sukses ini pasti akan membantu